Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di detik ini, saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya thalabul ilmi. Nikmatnya kita untuk terus menambah ilmu-ilmu kita di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah tanda Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk kita, Allah akan tambahkan pemahaman kita tentang agama. Jadi kalau kita masih dimudahkan duduk di masjid Hamilul Quran ini untuk thalabul ilmi, untuk senantiasa menambah ilmu-ilmu kita terkait dengan ketaatan kita kepada Allah, inilah tanda Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Jadi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk kita, kebahagiaan untuk kita, Allah akan tambahkan, sempurnakan pemahaman kita tentang ilmu-ilmu agama kita. Maka mari kita bersyukur sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dengan sepenuh syukur, mengucapkan kalimat tahmid yang bukan hanya di lisan tapi juga disertai dengan hati kita, jiwa kita bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita pula tiada hentinya kita lazimkan, kita dawamkan kepada beliau baginda Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik, sang uswatun hasanah yang senantiasa kita jadikan role model, contoh ya, dalam perilaku, tingkah laku, pengambilan keputusan yang senantiasa kita itibak kepada beliau. Dan semakin kita banyak dawamkan sholawat kepada beliau, insyaallah satu kali saja kita itu bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadisnya disebutkan Allah akan membalas 10 kali kepada kita. Satunya saja doanya Allah, berkahnya Allah yang diberikan kepada hambanya bersolawat. Itu tadi kan 10 ya, satunya saja itu lebih mulia daripada seluruh amal ibadah kita di dunia sepanjang kita itu hidup. Artinya kalau kita banyak-banyak bersolawat, Masya Allah, itu luar biasa sekali fadilahnya. Di satunya saja, kita kan sholawat kepada Rasul dibalas berapa tadi? 10 kali oleh Allah. Satunya saja dari 10 tadi, bagian dari 10 dari Allah, itu melebihi kebaikan kita beribadah sepanjang hidup kita. Kenapa? Kalau ibadah ini kan dari kita, tapi kalau tadi satunya saja, yang 10 tadi kan dari Allah, maka sudah pasti lebih mulia dari Allah dibandingkan dari banyaknya amal soleh kita dari seorang hamba. Maka banyak-banyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita bahas di nasihat santri sebelumnya, kita singgung kemarin, ada PR kemarin. Sudah dikerjakan belum PR-nya? Masih ingat? Apa PR-nya? Masih ingat? Ada 3 macam sabar. Yang kemarin yang kita bahas baru 2 nih. Apa saja yang 2 yang sudah? Sabar dalam menghadapi ujian, itu masyhur, banyak orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Ini yang kedua. Lalu apa yang ketiga? Sudah dapat belum? Apa yang ketiga? PR-nya kita tagih nih saudara. Masya Allah. Nah, maka tema nasihat santri kita di pertemuan kita hari ini adalah tentang kesabaran ini. Kita bahas tentang pembagian sabar ini Kita bismillah, semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan. Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kitab Mukasyafatul Qulub, ini musannifnya adalah Imam Ghazali, Syekh Hujjatul Islam. Di halaman yang ke-10 dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini disebutkan bahwa Imam Ghazali berkata, was-sabru ala aujuhin. Jadi sabar itu terdiri dari beberapa bagian.
Apa saja itu? Ya, ini sejatinya yang dimaksud kemarin, dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillahi. Jadi yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini sabar yang pertama. Dan fadilah dari sabar, kita istiqomah dalam ketaatan, sabar dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah. Ini fadilahnya sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Banyak sekali fadilahnya, sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan ini ujian yang sangat luar biasa, sabar dalam ketaatan. Contoh apa? Ketika kita melakukan sholat contohnya, ini adalah ketaatan. Kita akan ada ujian, jangan dilakukan gitu ya, jangan berjamaah, bahkan ada yang mau wudhu saja, Masya Allah, ada rasa dorongan ya, hambatan, tantangan untuk kita itu menunda-nundanya luar biasa. Itu ujian dalam kesabaran kita dalam ketaatan kepada Allah. Termasuk sholat itu salah satu ibadah sederhana, fadilahnya luar biasa, tapi itu ibadah yang paling gak ringan bagi orang-orang yang musyrikin. Orang-orang yang Masya Allah, bukan hanya musyrik, yang juga fasik, orang-orang yang fasik. Terutama di mana? Sholat isya dan sholat subuh. 2 sholat ini itu sangat gak ringan bagi orang-orang yang fasik. Orang yang dalam KTP-nya Islam, tapi dalam melakukan ibadah namanya isya dan juga subuh itu tidak ringan sekali. Padahal kalaulah tahu fadilahnya, keutamaannya orang-orang yang berjamaah di masjid sholat isya dan subuh, tentulah orang-orang akan berjuang, bahkan dibelani sampai merangkak sekalipun. Tapi bagi orang-orang yang Masya Allah fasik gak ringan maka bismillah, kalau ini tidak perlu kita bahas lebih dalam lagi sabar dalam ketaatan kepada Allah. Intinya apa? Kita kalau dalam menjalankan ketaatan, yang paling utama adalah kita istiqomah. Maka ini nanti akan dimudahkan kita, akan diringankan. Awalnya memang tidak mudah, awalnya harus kita paksakan. Yang namanya ujian, was-was, bisikan-bisikan itu pasti ada dalam ujian yang pertama ini. Tapi selama kita istiqomah, kita akan ringan. Persoalan pun akan semakin Allah mudahkan. Ini yang pertama tadi, sabar dalam ketaatan. Kalau kita sudah sabar dalam ketaatan, inilah kita nanti yang akan memudahkan jalan kita menuju gelar muttaqin. Orang-orang yang sabar dalam ketaatan, artinya terus melakukan ketaatan, inilah yang disebutkan, yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan berbagai bentuk kemudahan. Sebagaimana janji Allah, Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Coba bayangin teman-teman, anak-anakku, santri-santriku yang Masya Allah dimuliakan, bahagiakan oleh Allah. Barang siapa yang senantiasa taat nih sama Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah, sampai kita dapat gelar nih muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Apa janji Allah? Allah akan berikan solusi jalan keluar. Artinya apa? Ini kemudahan-kemudahan kita di dunia. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki kita tanpa disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Bahkan ada yang mengartikan makna ini bukan hanya sekedar yang tanpa disangka-sangka, tapi sampai tak terkira. Kalau tak terhitung itu kira-kira gimana? Saking banyaknya, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu sampai banyaknya rezeki ini bukan hanya tak disangka-sangka, sampai tak terkira datangnya. Ini hanya diberikan untuk orang-orang yang sabar dalam ketaatan sampai dapat gelar muttaqin ini. Dan lanjutannya lagi masih ada ternyata, apa tadi? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan ketika dia iringi ketaatan itu dengan senantiasa berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka disebutkan dalam firman Allah ini, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang senantiasa berserah diri ini kepada Allah dalam ketaatan ini, maka yang terjadi apa? Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Kita pengen apapun Allah cukupi. Bahkan sebelum kita memintanya sekalipun. Maka ini penting sekali, sabar dalam ketaatan. Ini harus kita istiqomah, kita harus konsisten, kita pegang kuat-kuat. Lalu apa yang kedua? Jenis sabar yang kedua apa? Disebutkan di dalam makalah tadi kitab Mukasyafatul Qulub halaman yang ke-10, Imam Ghazali melanjutkan,
Ya, yang kedua adalah wasabrun ala maharimihi. Ya, wasabrun ala maharimihi. Apa itu? Yakni sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi yang kedua apa? Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau tadi sabar dalam ketaatan, ya, Masya Allah. Itu contohnya siapa? Orang-orang yang gak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana di materi-materi kita sebelumnya. Makhluk Allah yang diperintah oleh Allah untuk taat, tapi malah dia gak mau, gak kuat dalam ujian ini. Siapa itu? Diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam oleh Allah, tapi gak mau. Siapa? Gak kuat dia, bergejolak hatinya. Awalnya apapun perintahnya Allah dia jalankan, karena iblis itu 10.000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, iblis itu sudah beribadah kepada Allah. Dia sudah beribadah kepada Allah. Artinya apa ibadah itu? Artinya sudah menjalankan perintah-perintah Allah, tapi hanya karena satu hal saja, dia nggak sabar dalam hal ini. Diminta untuk taat, karena ini ujian ketaatan sejatinya, tapi dia merasa apa? Tidak terima. Saya lebih baik, saya lebih mulia, saya nggak kuat lagi kalau saya harus menghormati dia. Maka apa yang terjadi? Ya, diturunkan ya dari surga. Maka kita harus lolos nanti yang pertama. Nah, yang kedua ini tadi apa? Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ini juga dikiaskan, dicontohkan langsung kepada kita. Siapa? Nenek moyang kita, mbah kita. Siapa namanya? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kamu itu boleh ambil apa saja, makan, minum apa saja yang kamu sukai di surga. Perhatikan firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Ya, ketika diperintahkan wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kullu minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan ya, uskun, kalimat uskun itu apa? Fi'il amar, kalimat perintah. Ya, uskun dari kata sakanun. Sakanun itu apa? Tenang. Masuklah dengan tenang bersama istrimu ke dalam surga. Makan dan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Enak enggak kira-kira? Tapi di situ ada ujian untuk apa? Menjauhi larangan-larangan Allah. Di situ ada ayat lanjutannya. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan jangan dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Tidak lolos dalam ujian ini, maka pertolongan Allah pun juga diambil, dikelus. Awalnya pengen apapun dikasih, tapi ditutup. Kenapa? Karena nggak lolos dalam ujian ini. Ujian dalam menjauhi larangan. Nah, ada satu ya, Masya Allah, riwayat yang sangat masyhur sekali, hadis ini ya, terkait dengan ada hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan ini tadi. Sabar definisi yang pertama dengan sabar definisi yang dua. Sabar yang pertama tadi apa tentang? Sabar dalam ya, dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam ya, menjauhi larangan. Ada satu riwayat sangat masyhur ya. Ini sejatinya tentang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli dawain al-himyatu. Pokok dari semua obat adalah berpantang. Ada yang paham tidak maksud dari hadis ini? Pokok dari semua obat adalah berpantang. Tahu pantangan tidak kira-kira teman-teman? Pantangan itu larangan. Pantangan tidak boleh. Kalau nanti dilakukan, maka akan menjadikan mudarat kepadanya. Nah, ada salah satu sahabat, ya sahabat Rasulullah SAW menjelaskan dengan rinci terkait dengan hadis ini, mudah untuk kita pahami. Ya, ini siapa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu pernah ditanya. Pertanyaannya ada dua pertanyaan, tapi dijawab dengan satu jawaban. Pertanyaan yang pertama adalah, orang yang kebaikannya banyak dan keburukannya juga banyak. Ya, yang kedua, orang yang kebaikannya sedikit dan keburukannya juga sedikit. Itu lebih utama yang mana? Pertanyaan gitu. Saya ulangi lagi. Yang pertama ya, bagaimana sahabat Ibnu Abbas ya pendapatmu tentang dua orang berikut? Yang pertama, orang yang kebaikannya banyak dan keburukannya juga banyak. Paham nggak maksudnya? Dia amal solehnya banyak, tapi dia juga melanggar larangannya juga banyak. Sementara yang kedua, orang yang kebaikannya sedikit, ya, keburukannya juga sedikit. Ini lebih baik yang mana? Kira-kira kalau kalian ditanya dengan pertanyaan ini,
milih yang mana? Yang mana? Kebaikan banyak terus kan cuman milih. Orang yang pertama kebaikannya banyak tapi keburukannya juga banyak. Orang yang kedua kebaikannya sedikit, keburukannya sedikit. Pilih yang mana? Orang yang satu atau orang kedua? Oh, gak ada yang dipilih ini. Ya, yang mana kira-kira? Ya, Masya Allah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, aku tidak akan membandingkan keselamatan dengan apapun. Aku tidak akan menjawab semua itu semua. Kenapa? Karena ingat nih tadi, orang yang kebaikannya banyak artinya dia sabar dalam ketaatan. Orang yang keburukannya ya banyak artinya juga dia apa? Tidak masuk kategori yang kedua. Dia tidak sabar dalam menjauhi larangan. Ibaratnya begini, Ibnu Abbas itu langsung menjawab pertanyaannya dengan simpel begini. Ibarat ada orang yang sedang gak sehat. Ibarat ada orang yang gak sehat. Dia berobat kepada seorang dokter. Nah, dokter itu memberi obat, kemudian pasti menyebutkan apa pantangannya. Nangkep maksudnya sampai di sini? Dokter itu ngasih obat, misalkan nih, ada orang yang dia itu misalkan darah tinggi atau hipertensi, dia dikasih obat penurun ya tensi, dikasih obat, tapi pasti disebutkan juga oleh dokter, jangan makan gorengan, jangan makan yang berminyak-minyak, jangan makan yang apa tadi pantangannya, termasuk yang santan-santan, jangan makan jeroan, jangan makan yang berbau dengan kambing yang digoreng dan lain sebagainya, pasti disebutkan. Lalu kalau ada orang yang amalnya itu banyak tapi juga dia itu keburukannya banyak, sama halnya dia minum obat tapi pantangannya dilanggar, kira-kira bakal sembuh enggak? Bakal sembuh enggak kira-kira? Enggak sembuh. Maka artinya yang paling penting yang mana? Kalau misalkan harus milih salah satu antara minum obat atau ya menjauhi pantangan, yang paling penting yang mana? Jadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini menjawab, ya, seandainya ya harus memilih salah satu di antara dua, ini harusnya kan nggak boleh dipisahkan. Seandainya harus memilih salah satu di antaranya, maka pilihlah menjauhi pantangan. Kenapa? Sebab dengan menjauhi pantangan, maka perlahan-lahan Allah akan berikan kesembuhan dengan sendirinya. Karena banyak sekalipun minum obat, kalau dia masih melanggar pantangan, dia nggak akan sembuh-sembuh. Gitu. Maka ini penting sekali untuk kita jadi pelajaran. Ada yang namanya sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam menjauhi larangan. Maka dua-duanya harus kita pegang kuat-kuat. Kalaulah seandainya nggak ringan sekali, harus memilih salah satu. Pilihlah yang tadi apa? Menjauhi pantangan. Ya. Ini caranya ya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam menjawab. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, aslu kulli dawain al-himyatu, ini ada hubungannya dengan ini. Pokok semua obat adalah berpantang. Artinya apa? Menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Ini tadi baru sabar yang kedua. Ada sabar yang ketiga. Apa itu sabar yang ketiga? Wasabrun 'alal musibati. Ini yang paling masyhur. Orang artinya sabar ya hanya yang ini saja, ya. Wasabrun 'alal musibati. Sabar dalam menerima musibah. Nah, jadi orang-orang yang dipilih dan terpilih oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa lapang hatinya. Apa cirinya orang-orang yang lapang hatinya? Dia senantiasa sabar kalau dia itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam ya Masya Allah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau hadis kok depannya itu ada Allah berfirman, artinya ini hadis qudsi. Jadi tingkatannya ya di bawahnya Al-Qur'an. Ya, setelah Al-Qur'an hadis qudsi. Ini hadis yang derajatnya tinggi sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Coba bayangin. Kalau orang tahu betul nih fadilah ini. Masya Allah. Maka semua orang akan sabar. Karena sabar ini salah satu jenis amal sholih yang
pahalanya, balasannya tidak terbilang, tidak ada batasnya. Allah langsung yang memberikan balasan. Maka saya ulang lagi, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Insyaallah, balasannya luar biasa. Maka kalau orang sudah tahu betul nih dari hadis ini dan mau mengamalkan sungguh-sungguh ilmu ini, maka tidak ada lagi dalam benaknya, dalam kamus hidupnya, sabar itu ada batasannya. Pernah dengar gak kira-kira? Sabar itu kan ada batasannya. Saya sudah gak kuat lagi, saya harus. Nah, gak ada lagi. Kenapa? Karena dia sadar betul, ya, gak ada batasan dalam sabar. Karena Allah balas pahala kesabaran pun juga tidak ada batasnya. Bahkan di sini Allah janjikan apa tadi balasannya? Tidak ada balasan yang lain kecuali apa? Surga, Masya Allah. Bahkan ini disebutkan ya dari lanjutan Quran surah Al-Baqarah tentang kalimat istirja. Masih pernah dengar kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Awalnya kan dimulai dari ya Allah itu akan berikan ujian ya kepada siapa? Orang-orang yang sabar ya. Ini kan ayat sebelumnya adalah tentang walana bluwannakum bisyarri, dan kami akan berikan sedikit ketakutan, kecemasan, sedikit buah-buahan. Masih ingat ayat ini? Walana bluwannakum bisyarri wal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ini tentang ujian-ujian yang akan Allah hadirkan kepada hamba-hambanya. Tapi kemudian Allah tutup dari ayat itu dengan kalimat yang sangat indah. Wa basyiris sabirin. Apa maknanya di sini? Sampaikanlah ya kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu apabila dia itu dikenai ujian oleh Allah, tertimpa musibah, dia dengan lapang hatinya, dia menyadari bahwa semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah ciri orang-orang yang sabar. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan kalimat untuk sedih, bukan. Ini secara hakikatnya, inilah kalimat orang-orang yang lapang hatinya. Kalau diuji, dia tenang. Inilah contohnya Nabi siapa yang diuji oleh Allah, dia itu ya anak-anaknya harus wafat, seluruh gudangnya, hartanya itu harus terbakar, istrinya harus meninggalkannya, ya bahkan dia harus diasingkan, dikucilkan. Kenapa? Karena dia punya penyakit kulit. Nabi siapakah ini? Nabi Ayyub alaihissalam. Inilah jawabannya Nabi Ayyub alaihissalam saat dihadirkan ujian. Jadi Nabi Ayyub alaihissalam ini awalnya dikasih oleh Allah semuanya, dikasih anak-anak yang solih, dikasih harta benda yang sangat luar biasa, dikasih istri yang solihah. Kemudian iblis laknatullah itu menghadap kepada Allah. Ya Allah, jika engkau izinkanlah aku untuk menggoda ya nabimu ini, hambamu ini. Diizinkanlah oleh Allah. Ini kan setipe dengan kisahnya Nabi Adam yang akan diuji oleh iblis. Apa ujian pertama yang dilakukan oleh iblis? Beliau menguji, saya akan ambil sedikit nikmatnya dari Allah. Karena diizinkan oleh Allah, diambillah terlebih dahulu siapa yang sangat disayangi oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Siapa itu? Anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya ini ya, dia tertimpa ujian, salah satu bangunan rumahnya harus rubuh. Anaknya tertimpa di sana. Anaknya wafat. Maka disitulah langsung iblis menyamar menjadi ya seorang manusia biasa datang. Itu menguji, ngetes. Katanya engkau seorang kekasih Allah ya Nabi. Katanya engkau tuh seorang Nabi. Masa iya seorang Nabi anaknya saja diambil? Itu diuji. Biar apa? Nabi Ayyub itu protes sama Allah. Tapi apa jawabnya Nabi Ayyub alaihissalam? Sesungguhnya anak-anak ini milik Allah. Maka jika sudah waktunya dipanggil oleh Allah, itu haknya Allah. Anak ini bukan anakku, anak ini bukan milikku. Maka ini sejatinya adalah lafaz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak ini milik Allah dan sudah waktunya ini dipanggil oleh Allah, maka ini haknya Allah. Kemudian tidak mempan nih ujian pertama dari iblis, datanglah ujian yang kedua. Apa? Seluruh ladang hartanya itu, simpanannya, gedungnya, semuanya habis terbakar.
Kemudian apa yang terjadi? Belum nggak punya harta lagi kecuali apa yang ada di badannya sama istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Iblis datang lagi, nyamper lagi, ngompor-ngomporin lagi. Wahai Nabi, ya, engkau kan seorang Nabi yang mulia, engkau kan mudah, tinggal minta lagi sama Allah agar diberikan harta yang banyak. Apa jawabnya? Nabi Ayub alaihissalam, tidak. Harta itu adalah milik Allah. Maka jika memang Allah berkehendak untuk mengambil, yaitu haknya Allah. Saya ikhlas, saya sabar. Sama nih dengan ini. Ya, Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Iblis mikir, ya Allah, ini kok luar biasa sekali. Ujian harta masih lolos, ujian anak masih lolos. Maka para iblis berkumpul, para syaitan itu berkumpul. Ketika mereka berkumpul, mereka juga musyawarah sama kayak kita. Mereka diskusi, apa ya kiranya bisa berhasil menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian salah satu dari mereka usul, ada ide nih. Kalau dulu orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah siapa namanya? Nabi Adam itu kan namanya digoda gak mempan, gak pernah mempan kalau digoda langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi mempannya digodanya lewat siapa? Lewat istrinya. Maka iblis punya ide, berarti kita goda dulu lewat istrinya. Jadi iblis menggoda lewat istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Maka ketika istrinya Nabi Ayub alaihissalam ini ya sedang ke pasar ya, belanja untuk keperluannya, untuk makan, itu digoda, diuji. Engkau kan istri seorang nabi, mintakan saja kepada suamimu seorang nabi, mudah kok, pasti diijabah. Tinggal minta saja kepada Allah agar dikaruniai harta yang banyak, dikaruniai kesehatan. Karena saat itu Nabi Ayub sudah diuji dengan apa? Penyakit yang aromanya itu sampai orang-orang itu nggak ada yang mau deket. Jadi beliau sudah nggak punya rumah lagi, nggak punya harta benda, nggak punya anak, dia tinggalnya cuma di camp tenda saja. Bahkan itu saja istrinya sampai melindungi kalau sampai aromanya itu membuat binatang buas itu mendekat. Jadi aromanya itu sampai aroma menusuk gitu. Nah, ketika diuji itu istrinya tergoda. Artinya apa? Gak ridho dengan ujian dari Allah, gak sabar dengan ujian dari Allah. Jadi menggoda suaminya. Menggoda siapa tadi suaminya? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, wahai suamiku, tolonglah, mintakan kepada Allah. Engkau kan nabi, mintakan kepada Allah agar kita itu diberikan kesembuhan dan kita diberikan kembali harta yang banyak. Apa jawabnya Nabi Ayub? Tidak, sekali-kali tidak. Bahkan akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Engkau sudah terperdaya oleh bisikan syaitan, maka pergilah dari tempat ini. Kalau tidak, ya aku pukul dengan ini. Sampai diusir akhirnya. Kenapa? Ujian bahwa istrinya akhirnya tidak taat kepada Allah. Dan keajaiban terjadi saat beliau itu sungguh-sungguh menghadapi ujian ini penuh dengan kesabaran. Beliau berdoa itu bukan mengadu, ya Allah saya sakit, tolong saya, enggak. Justru doanya itu sangat tenang banget, ya. Jadi beliau merasakan nikmat dalam setiap ujiannya. Inilah ciri hamba-hamba Allah yang lulus dalam ujian kesabaran. Maka apa yang terjadi? Allah turunkan malaikat Jibril untuk mengatakan, hentakkan kakimu. Kalau Nabi Musa kan sabetkan tongkat ya. Kalau ini hentakkan kakimu. Dihentakkan, keluar air. Airnya digunakan untuk membersihkan kulitnya. Maka apa yang terjadi? Ibarat seperti apa? Kulitnya itu berganti. Jadi Nabi Ayub itu menjadi ya awalnya nggak sehat di kulitnya itu ngelontok, ngelupas gitu. Sehingga wajahnya itu semakin muda kembali, semakin bersinar. Di tengah perjalanan, saat tadi diusir tadi istrinya, dia ingat, ya Allah, bagaimana suami saya? Nanti kalau dia nanti kan aromanya nggak sedap mengundang binatang-binatang buas. Selama ini saya yang rawat. Kalau nanti nggak ada yang rawat, nggak ada yang melindungi, siapa nanti yang akan melindungi kalau ada binatang buas mendekat? Istrinya berbalik arah. Yang awalnya tadi sudah mau pergi, berbalik arah, minta maaf, mau minta ampun kepada Allah, mau bertaubat. Nyari di tenda, gak ada orang lain yang dijumpai kecuali seorang pemuda yang sangat gagah, sangat ganteng, bahkan wajahnya bersinar. Wahai fulan, ya, apakah engkau melihat suamiku? Ya, yang dia punya ciri-ciri tadi, yang gak sehat tadi. Ternyata siapa yang ditanya? Itu suaminya. Karena sudah saking sehatnya, bugarnya, sudah sembuh, pangling istrinya, Masya Allah. Maka
Inilah nikmatnya, buahnya dari kesabaran itu, Masya Allah, luar biasa. Allah akan turunkan berbagai pertolongan, berbagai nikmat, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka, melebihi perhitungan kita. Maka bersyukurlah kalau kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tanda Allah inginkan balasan yang akan sangat berlipat-lipat, Insya Allah. Jadi ada 3 tadi kesabaran apa saja. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar saat menghadapi atau menerima musibah, ya, Masya Allah. Nah, sebagai penutup ya di nasihat santri kita pada siang hari ini, saya ambil sebuah makalah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, barang siapa melibatkan diri dalam pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlibat dalam pekerjaannya. Artinya apa kira-kira teman-teman? Saat kita itu benar-benar mendirmakan waktu kita, tenaga kita gunakan untuk di jalan Allah, ya, ngajak teman-temannya untuk ayo kita berangkat ngaji, ayo waktunya kita ke kelas, ayo waktunya jamaah, ayo waktunya mutolaah, ayo waktunya muhadharah, ini udah waktunya nih, ya, di jalan Allah nih, hal-hal yang baik-baik untuk ibadah di jalan Allah, maka Allah akan menyertai dalam, ya, hal-hal aktivitas kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini hadir di sini pengen sekali ditolong oleh Allah? Ada nggak? Ada nggak? Kayaknya yang pertama angkat tangan saya tadi, berarti saya nih. Insya Allah. Jadi Masya Allah, salah satu resep kunci hadirnya pertolongan Allah adalah sebagaimana firman Allah Quran surah Muhammad ayat 7. Ini ada hubungannya dengan makalahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yang surkum, niscaya Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Artinya apa? Bukan hanya Allah membalas ataupun memberikan pertolongan yang sama, Allah akan berikan pertolongan yang berlipat-lipat. Bahkan Allah akan berikan kedudukan kita, teguhkan kedudukan kita di sisinya. Masya Allah. Jadi ini selaras dengan makalahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi. Barang siapa yang melibatkan diri dalam pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlibat dalam pekerjaannya. Jadi selama kita senantiasa tulus, ikhlas, tanpa pamrih, senantiasa ikut andil dalam berjuang dalam hal-hal ketaatan kita di jalan Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan ke dalam, ya, persoalan hidup kita. Maka sejatinya tidak ada persoalan yang berat, tidak ada ujian kehidupan yang berat. Kenapa? Karena sejatinya sujud kita saja yang terlalu kilat, yang terlalu singkat. Dibagi orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, maka hatinya akan senantiasa tenang. Apapun ujiannya, dia akan senantiasa sabar. Gak ada ujian yang berat. Kenapa kok ada orang yang merasa kok ujian saya ini berat banget, persoalan saya kok begini banget, gak ringan banget? Kenapa? Ya, hanya sujudnya saja yang terlalu singkat. Berarti kita kurang banyak-banyak dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.